Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa bil i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahusukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jamaah salat Jumat di Masjid At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah yang berbahagia, mari bersama-sama kita menguatkan, mengokohkan, menjaga, memelihara iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri kita, menghindarkan diri kita dari semua yang dilarang oleh Allah. Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amal bima adina bihi syari', yaitu selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, dan menjauhkan diri dari apa yang Allah larang dan yang dilarang oleh Rasulullah, serta mengerjakan hal-hal yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu sesungguhnya hakikat menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Setiap saat, setiap waktu berusaha untuk terus meningkatkan diri dalam keadaan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Orang yang bertakwa selalu berusaha untuk hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, bulan ini harus lebih baik dari bulan kemarin, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, begitu juga seterusnya. Tahun depan harus lebih baik dari tahun ini, hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Dengan begitu kita menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam pandangan Allah, yaitu didekatkan menuju kebahagiaan, keselamatan, keamanan, yaitu surganya Allah, dan dijauhkan dari segala macam penderitaan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak adil, hal-hal yang tidak manusiawi, dan ujungnya adalah dihindarkan dari neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini khotib ingin menyampaikan kajian singkat surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 63 sampai ayat 77. Khotib ingin membahas secara singkat yang di situ disebut sebagai ibadur rahman. Di ayat 63 surat Al-Furqan Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, ibadur rahman, ibad asalnya adalah abdun, yaitu hamba-hamba, jamak ibadun, hamba-hamba. Ibadur rahman yaitu hambanya Allah yang Maha Rahman.
hambanya Allah yang maha pengasih. Jika kita ingin masuk ke dalam golongan hambanya Allah yang maha pengasih, hambanya Allah yang maha rahman, maka di ayat ini, di surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya sampai ayat 77, Allah memberikan tanda-tanda, dan mudah-mudahan kita semua masuk di dalam tanda-tanda ini sehingga kita pantas untuk disebut sebagai hamba Allah yang maha rahman, ibadur rahman. Apa yang pertama? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama tandanya adalah orang-orang yang menjalani hidup di muka bumi ini hauna, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa jumawa, tidak merasa sok suci, tidak merasa kuat, tidak merasa hebat. Hauna, merasa biasa-biasa saja. Bahkan dalam pandangan Allah merasa hina di dalam pandangan Allah. Mengapa? Karena merasa bahwa dirinya banyak salah, banyak dosa. Merasa bahwa kebaikannya masih sangat sedikit, keburukannya yang banyak, sehingga terdorong untuk menjadi orang yang rendah hatinya. Kalau ada orang tua, dia merasa orang tua itu pasti pahalanya lebih banyak dibanding aku. Kalau ada anak muda, dia bilang, oh anak muda itu pasti dosanya lebih sedikit dibanding aku. Dengan begitu selalu merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang tidak pantas untuk sombong, angkuh, takabur, dan lain-lain. Ayat ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita dititipi oleh Allah sesuatu, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu kekuasaan, entah itu senjata, entah itu ilmu, atau apa saja yang Allah titipkan kepada kita, jangan sampai titipan Allah itu mengantarkan kita menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang di atas angin, di atas jalan seolah-olah tidak di permukaan. Punya harta, sombong dengan hartanya. Punya jabatan, sombong dengan jabatannya. Punya ilmu, sombong dengan ilmunya. Punya gelar panjang, sombong dengan gelarnya. Itu tentu tidak cocok dengan sifat ibadur rahman yang tadi disebutkan di ayat 63. Lanjutan dari ayat itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia disapa, dicaci, dikata-katain oleh orang-orang yang jahil, qalu salama, dia membalas dengan damai saja, membalas dengan salam, membalas dengan kebaikan. Tidak perlu kejahilan dibalas dengan kejahilan. Tidak perlu tindakan bodoh dibalas dengan tindakan bodoh juga. Qalu salama, dia menjawab dengan baik-baik saja. Kalau dia dimaki, dia bilang, ya Allah, jika makian itu ada padaku, ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, jika makian itu tidak ada padaku, ya Allah, ampunilah yang memaki itu, ya Allah. Maka dengan begitu tidak memunculkan konflik atau bahkan perang. Lalu yang ketiga adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ciri ketiga setelah rendah hati dan selalu berpikir bersikap damai, ciri yang ketiga adalah menggunakan malamnya untuk bersujud. Walladzina yabituna, orang-orang yang menjadikan malamnya li rabbihim sujjada, kepada Tuhannya dia sujud, sholat, berzikir, wa qiyama, dan selalu berdiri, maksudnya berdiri dalam kebaikan, melaksanakan tugas-tugas kebaikan. Malam hari tidak semuanya dipakai untuk istirahat tidur, tetapi sebagian malam digunakan untuk sholat, memohon ampun, mendoakan orang-orang yang patut untuk didoakan, termasuk mendoakan negara kita ini. Negara kita ini lagi perlu banyak doa.
Lalu yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Yang keempat adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari siksaan api neraka, azab jahannam. Orang yang selalu mawas diri, maka dia selalu bertindak hati-hati. Jangan sampai perkataannya, perbuatannya, tindakannya, kebijaksanaannya, kebijakannya mengantarkan dirinya untuk dicemplungkan ke dalam api neraka jahanam. Berhati-hati dengan perkataan, berhati-hati dengan tindakan, berhati-hati dengan kebijakan yang itu kadang-kadang tanpa disadari bisa mengantarkan orang, menyeret orang ke dalam api neraka jahanam. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Doa ini diajarkan oleh Allah langsung dan patut untuk menjadi doa-doa kita. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Lalu yang berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang gemar berinfak, dan kalau berinfak itu wajar-wajar saja, tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak berkurang-kurangan, tidak menjadi orang yang boros tapi juga tidak boleh menjadi orang yang pelit, yang wajar-wajar saja, yang moderat. Wa kana baina dzalika qawama, dan ada sikap moderasi di antara keduanya, antara sifat boros dan antara sifat kikir, yaitu tengah-tengah, yaitu dermawan. Lalu yang kedelapan adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqturuna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang lain, dan tidak membunuh nyawa orang lain, termasuk juga tidak membunuh nyawa diri sendiri, menghargai kehidupan, dan wala yaznun, dan tidak berzina. Allah menyebutkan 3 contoh saja dosa-dosa besar, 3 contoh, bukan berarti yang lain tidak ada lagi, ada lagi, tetapi ini adalah contoh saja bahwa syirik, membunuh, berzina itu adalah dosa yang sangat besar, yang dampaknya sangat panjang, dunia dan akhirat. Lalu berikutnya adalah walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak pernah bersaksi palsu, tidak pernah berkata bohong. Kalau diminta kesaksian, kesaksiannya jujur, apa adanya saja, tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-urangi. Dalam kondisi bangsa sekarang ini diperlukan figur-figur orang yang jujur, orang yang antara perkataan dan perbuatannya selaras, tidak beda. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang kalau melihat sesuatu yang buruk, dia menghindarkan dirinya, menjaga kehormatannya. Ada yang buruk, dia belok, cari tempat lain yang enggak buruk. Ada yang menyimpang, dia jauhi yang menyimpang. Jangan malah menceburkan diri ke dalam penyimpangan. Sudah tahu itu menyimpang, malah kita ngikut. Nauzubillahi min dzalik. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia mendengar dan dia melihat, tidak buta dan tidak tuli terhadap ayat-ayat Allah. Kalau orang sudah diingatkan ayat Allah tapi masih tidak mau dengar, dengan apa lagi mau diingatkan? Ayat Allah saja nggak didengar. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang lapang, sehingga kalau kita mendengar nasihat dari Allah dan Rasulnya kita bisa menerima. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang selalu berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang selalu berdoa untuk generasi masa depan yang lebih baik. Dia berpikir jauh ke depan, memikirkan nasib kehidupan masa depan, bukan hanya berpikir hari ini,
Tapi bagaimana nanti? Bagaimana Indonesia nanti? Bagaimana anak cucu kita nanti? Kalau semua aset negara hilang, lalu bagaimana anak cucu kita besok mau tinggal di mana? Kalau semua pulau kita jual, lalu anak-anak kita mau dapat apa? Kalau semua kekayaan laut kita gadaikan, lalu anak-anak kita besok mau makan apa? Orang yang berpikir ke depan, generasi ke depan harus lebih baik dari generasi sekarang. Itu disebutkan dalam doa tadi, dan doa ini pantas untuk kita jadikan doa yang sering kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan seterusnya di ayat berikutnya, orang-orang yang demikian itu karena kesabarannya, sabar dalam ketaatan, sabar dari kemaksiatan, dan sabar ketika menerima cobaan dan ujian dalam hidup. Mereka-mereka inilah yang besok akan diberikan oleh Allah penghargaan. Dia akan diwisuda di surganya Allah, diwisuda sebagai ibadur rahman, wisuda akbar, dikukuhkan sebagai orang-orang baik, ya, disandingkan, dipertemukan dengan para nabi, para rasul, dan orang-orang yang baik lainnya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka akan diberikan rumah yang bagus, tempat yang bagus di surganya Allah kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ciri-ciri ibadur rahman ini bisa kita raih, bisa kita jaga, bisa kita pelihara, dan kita wariskan kepada anak-anak cucu kita, keluarga kita, agar semuanya menjadi golongan ibadur rahman. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus menjaga iman dan takwa kita kepada Allah dengan istiqomah. Godaan yang banyak, tantangan yang banyak, jangan sampai itu menyurutkan iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa kita itu adalah bekal satu-satunya yang mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jika kita ingin menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, maka iman dan takwa itulah kuncinya. Dan di samping itu Allah juga menjanjikan orang yang beriman dan bertakwa diberikan oleh Allah barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau saja penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kami akan kirimkan berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa menjaga iman dan takwa sehingga kita diberikan barokah oleh Allah dalam kehidupan kita. Negara kita, bangsa kita, rakyat kita, masyarakat kita juga mudah-mudahan selalu bisa menjaga iman dan takwa sehingga negara ini diberkahi oleh Allah, bangsa ini diberkahi oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari konflik, dijauhkan dari segala macam penyelewengan, penyalahgunaan dan pengkhianatan. Mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat yang baik ini, kita senantiasa diampuni oleh Allah, dimaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, diampuni untuk ayah ibu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, diampuni oleh Allah, dimaafkan semua kesalahannya, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khairat wa abwabal barakat wa abwabas sihat wa abwabas salamat fid din wad dunya wal akhirah wa abwabar rizqi halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa abwabal ilmi wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma srif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari segala macam yang buruk, dari segala macam yang jahat, dari segala macam yang tidak baik ya Allah. Allahumma Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.